Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niji Putra Pratama. Saya NPM saya 24782057 Prodi TRI. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on Cisco Packet Tracer. Nama filenya 276 Packet Tracer, diambil dari net aja. Jadi di sini saya akan lebih menjelaskan dan mempraktikkan praktek implement basic connectivity. Oke, di sini kalian bisa lihat di sini ada address table. Jadi di sini ada S1, S2 ini switch dan ini IP address-nya. Dan di PC1 juga di sini ada IP address sama subnet mask-nya. Di sini ada objektif yaitu tujuan. Tujuannya di sini kita akan mempelajari cara melakukan konfigurasi dasar pada S1, switch 1 dan switch 2. Dan yang kedua di sini kita akan mengkonfigurasi PC atau kita akan memberikan alamat IP dan informasi jaringan lainnya pada dua komputer PC1 dan PC2. Dan kalau yang part 3 ini mengkonfigurasi antar muka manajemen switch. Ini kita akan mengkonfigurasi antar muka virtual pada switch agar dapat dikelola melalui jaringan IP. Ini ada background. Nah, kita langsung aja ke instruksinya. Instruksi part pertama. Jadi kita akan melakukan mengkonfigurasi dasarnya dulu pada S1 dan S2 atau S-switch 1 dan switch 2. Di sini step pertama itu kita mengkonfigurasi S1-nya dulu. Konfigurasi S1 dengan nama host. Jadi sini yang ini klik S1, kita akan membuka CLI tab pada switch 1. Caranya ini kita klik 2 kali aja. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam CLI switch 1-nya. Sini kita buka. Terus kita ketik enable. Oke. Terus kalau tadi kan kita mau mengkonfigur S1-nya untuk ngasih nama hostname-nya. Caranya berarti kita masuk ke configure-nya dulu. Caranya perintahnya itu configure terminal. Benar kan ini? Tulisnya sebentar. Perbesar. Oke, sini kita bisa lihat configure terminal. Kita enter. Oke, berhasil. Lalu di configure terminal ini kita akan ngasih hostname-nya. Caranya hostname S1 sesuai pada perintah yang ada di sini. Nih, pada di sini kita kasih nama hostname-nya S1. Kita enter. Oke, berhasil. Dari tadi namanya switch menjadi S1. Oke, step 2 di sini. Step 2 kita mengkonfigurasi kata sandi konsol dan kata sandi mode privilege XC yang terenkripsi. Oke, di sini langsung aja kita
yang A, di sini use Cisco for the console password. Jadi kita gunakan Cisco untuk kata sandi konsolnya. Atau kayak untuk mengatur kata sandi konsol Anda konsol kita perlu masuk ke mode konfigurasi jalur konsol dan mengatur kata sandinya. Caranya kita masuk ke satu lagi. Kita ketik caranya line konsol 0. Oke, berhasil. Kita perbesar lagi. Nah, ini berhasil. Terus kita ketik passwordnya. Tadi passwordnya apa di sini? Passwordnya yaitu Cisco untuk password konsolnya. Kita ketik password Cisco. Ya, benar, password Cisco. Oke, berhasil. Terus kita login. Oke. Baru kita exit. Nah, setelah ini kita akan use class for the privilege exec mode password. Jadi kita akan menggunakan class untuk kata sandi mode privilege exe-nya. Caranya masih di S1. Kita ketik enable secret class. Kita enter. Oke, berhasil. Kita sudah atur password untuk konsol dan privilege exe-nya. Lalu kita lanjut ke step 3. Step 3 di sini kita akan mengkonfigurasi kata sandi untuk switch satunya. Di sini ada pertanyaan, how can you verify that both password were configured correctly? Bagaimana Anda memverifikasi bahwa kedua kata sandi telah dikonfigurasi? Caranya di sini kita keluar dulu CTRZ. Oke, baru kita ketik show running config. Nah, di sini kalian bisa lihat passwordnya tadi berhasil, password Cisco-nya. Di sini kalian bisa lihat untuk jadi caranya tadi kita ketik tadi sebentar. Jadi tadi kita ketik show running config. Jadi kita di sini untuk melihat ada nggak password yang kita bikin Cisco tadi. Ternyata ada. Berhasil berarti ya. Oke, selanjutnya di sini kita mau lihat kata sandi privilege exe modenya. Caranya kita ketik enable. Di sini udah enable ya? Oh iya. Di sini udah enable. Exit dulu aja deh.
exit dulu aja terus enable lagi. Nah, tadi kan di sini passwordnya itu tadi Cisco. Ya benar, baru kita enable. Nah, baru di sini kita masukin passwordnya yang kita buat exec-nya itu kelas. Nah, benar. Terus kita ketik configure terminal. Ini kayaknya sebentar. Tadi nomor berapa ya? Nomor 3. Iya, masih nomor 3. Di sini kita mau bikin banner. Nih, kita bikin banner text to warn unauthorized access. Jadi kalau kita ngasih apa ya? Ada nanti kalau kita mau login kayak seperti ini lagi, habis kita exit terus kita masuk lagi, terus nanti di bagian sini ada tulisan seperti ini. Authorized access only. Victors will be processed to the full extent of the law. Nanti akan muncul seperti itu. Caranya configure terminal. Kita akan masuk mode config-nya. Oke, berhasil. Terus kita ketik bannernya. Jadi kita ketik banner. Ini kita banner MOTD pakai dolar juga bisa. Sebenarnya pakai kurung juga bisa, tapi saya pakai dolar aja. Terus kita kopas aja dari sini. Nah, ketikan banner ini kita kopas aja, dibanding ketik satu nanti agak lama. Kita copy, terus kita paste, terus kita ketik dolar lagi untuk nutup, terus kita enter. Oke, berhasil. Nah, kita exit, terus exit lagi. Nah, kalian bisa lihat nanti. Nah, sudah muncul bannernya. Oke, selanjutnya di sini untuk save 4. Save the configure file to nvram. Jadi kita akan simpan file konfigurasinya ke VRAM. Dan di sini ada pertanyaan, which command do you issue to accomplish this step? Perintah apa yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan langkah ini? Jadi perintah yang akan kita perintah yang akan digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan dari VRAM ke NVRAM itu NVRAM itu non volatile random access memory. Di sini masih S1. Terus kita masukin passwordnya. Tadi Cisco enable kelas. Nah, oke, terus kita ketik copy. Untuk kopinya copy running config. Copy running terus startup config. Nanti akan muncul seperti ini. Destination file name startup config, kita enter aja. Oke, berhasil. Lalu kita langsung ke file yang kelima lagi. Step yang kelima di sini repeat step 1 to 5 for S2. Jadi kita akan mengulang caranya
pengurangan cara dari step 1 sampai step 4 ini ke S2-nya. Jadi kita buka S2, kita enter, kita enable. Oke, terus kita masuk ke mode config, configure terminal. Oke, berhasil. Lalu kita buka hostname-nya. Kalau hostname tadi kan S1, jadi kita bikin S2. Hostname S2. Oke, berhasil. Cara yang kedua, kita ketik line console. Terus kita masukin passwordnya sama kayak di S1. Password konsolnya Cisco. Password Cisco. Sebentar. Saya taruh kipas angin dulu di samping laptop. Panas sekali. Mungkin juga akan suaranya akan sedikit ada suara ini. Oke, tadi sampai mana? Kita lihat, begini aja. Ternyata memang ini passwordnya Cisco. Ya. Terus kita ketik login. Kita exit. Kita ketik. Sebentar. Kita ketik enable secret class. Kita bikin password exe-nya. Oke, udah. Terus kita CTRL-Z. Kita ketik show running config. Cek dulu juga berhasil. Ya, berhasil. Terus kita exit lagi. Terus kita tes lagi apakah berhasil masukin Cisco tadi. Terus kita enable class hasil. Terus kita config ke terminal lagi, kita masuk ke config. Terus kita mau bikin bannernya seperti yang S1 tadi. Jadi kita ketik banner OTD. Kita tulis dolar ini. Tadi masih nyangkut, harusnya kita kesana. Ya masih. Terus kita dolar lagi persenta. Oke, berhasil. Terus kita exit lagi untuk ngecek bener apakah berhasil. Cisco. Kelas. Oke, di sini saya mau copy running config kayak sebelumnya. Kita copy running config. Ya, copy ini X. Nah, kalau misalnya nanti mungkin agak kelihatan gitu.
Iya karena oke, kita lanjut aja, kita ini startup benar, startup config. Nah, kalau udah kayak gini berarti berhasil. Kita ntar lagi hasil. Oke, ini saya sudah ngelakuin yang step apa, step yang kelima. Jadi kita langsung ke part 2. Jadi di sini configure the PC. Jadi kita akan mengkonfigurasi PC-nya, mengkonfigurasi PC 1 dan PC 2 dengan alamat IP. Jadi kita step pertama di sini configure both PC with IP address. Jadi kita akan mengkonfigurasi kedua PC dengan alamat IP. Ini langkah pertamanya. Yang A ini klik PC1 dan klik and then klik the desktop. Jadi kita akan buka PC 1, lalu kita buka sebentar. Oke, kita buka the desktop tab, lalu kita pilih IP konfigurasi. Jadi di sini kita mau masukin IP-nya, IP untuk PC 1 dan PC 2 nanti. PC 1-nya IP-nya dari mana? Kita ambil aja dari IP sini. Jadi kita salin. Kita salin. Terus jadi bagian subnetnya nggak usah diketik, kita pencet aja. Nah, dia akan bikin otomatis. Dan begitu juga untuk ya, untuk PC 2 juga. Kita lakukan juga untuk PC 2. Buka IP konfigurasi, kita salin ini. Terus lagi, terus kita paste, terus kita berhasil. Oke, selanjutnya kita ke step yang kedua, step 2 part 2. Mana tadi? Nah, ini dia step 2. Jadi step 2 ini kita akan tes koneksi to switch. Jadi kita akan mengecek tek koneksinya ke switch. Di sini klik PC1, close the application Windows in the desktop tab, klik command prompt. Jadi kita akan buka PC 1, lalu kita ketik command prompt. Kita buka menu command prompt-nya. Jadi kita mau ngetes dulu, kita ping dulu. Nah, di sini kita akan ping dulu dari PC 1-nya. Kita ping switch-nya, IP switch-nya. 192 168 1.253. Sebentar. Harusnya sih gagal. Oh iya, gagal. Sebentar, kita keluar CTLC. Jadi sini ada pertanyaan, were you successful explain? Jadi gagal jawabannya. Karena biasanya pada tahap ini itu memang gagal. Jadi karena kita tuh belum mengkonfigurasi alamat IP pada antarmuka manajemen switch S1-nya secara default dan beroperasi pada layar 2 atau berdasarkan alamat MAC dan tidak memerlukan alamat IP untuk meneruskan lalu lintas. Namun untuk mengelola switch dari jarak jauh menggunakan IP, kita perlu mengkonfigurasi alamat IP pada antarmuka virtual atau VLAN switch. Jadi kita langsung ke part 3-nya, configure the switch management interface. Jadi dia artinya kita akan mengkonfigurasi,
kita akan mengkonfigurasi antarmuka manajemen switch-nya. Kita akan mengkonfigurasi dari switch 1 dan switch 2. Sedangkan yang pertama, itu kita akan mengkonfigurasi switch satunya. Kita masuk dulu Cisco, terus salah ketik. Aduh, nunggu lagi nih. Salah ketik tadi. Tunggu sebentar. Aduh, salah ketik. Di sini nih lama kalau salah ketik kayak gini. Jadi kita tunggu aja. Ya mungkin sini akan saya cut aja karena saya akan salah ketik. Ulang lagi di sini Cisco. Jangan salah lagi. Enable. Gedein dulu aja. Sini kita enable Cisco. Cisco class. Oke, berhasil. Dan kita di sini ikutin aja caranya kayak mana ya? Kayak cara yang ada di step 1 ini. Jadi kita ikut aja kayak misal configure terminal sampai exit. Dan exitnya di sini kita nanti ganti akan jadi sudah. Nanti saya akan kasih penjelasan itu. Kita bikin aja dulu. Configure terminal, kita masuk ke config. Terus kita masuk ke VLAN-nya. Kita akan masuk ke VLAN-nya. VLAN 1. Berhasil. Terus kita masukin IP-nya. Kita masukin IP untuk IP untuk switch-nya 192.168.1.253 sesuai sama yang ada di table 1.2.5.3 ya benar. Kita masukin subnet mask-nya tadi 255.255.250 Nah, di sini harus teliti ya. Kita cek lagi dulu aja. Pelan-pelan aja. IP address benar 192.168.1.253.255.255.0 Oke. Terus baru baru kita lanjutin lagi no shutdown. Salah. No shutdown. Iya benar. No shutdown. Oke, sama tampilannya. Nah, di sini kita akan saya mau ngasih alasannya tadi. Kenapa saya menggunakan no shutdown? Sudah ada pertanyaan ini. Jadi no shutdown ini digunakan untuk mengaktifkan antarmuka VLAN 1 atau switch 1 ini, VLAN 1 ini yang kita buat tadi secara default antarmuka virtual seperti VLAN 1. Mungkin dalam keadaan administratively down dengan perintah no shutdown, jadi kita akan mengubah status antarmuka menjadi up sehingga kemungkinan besar antarmuka tersebut untuk berfungsi dan berkomunikasi melalui jaringan IP menggunakan IP yang telah dikonfigurasi. Oke, jadi kita lanjut ke
Kita akan lanjut ke switch 2-nya, ke step 2 ini. Jadi kita akan mengkonfigurasi S2-nya juga. Kita exit aja. Kita exit aja. Exit. Lanjut ke switch 2-nya. Kita masukin passwordnya Cisco. Kita enable. Kita kelas. Oke, kita lakukan ulang seperti cara yang nomor 1 lah. Cara nomor 1 sebelumnya. Jadi configure terminal. Oke, benar. Terus kita interface. Ya. Interface VLAN 1 IP address 192.168 titik ini kita masukin IP untuk S2-nya sama seperti yang di table. Kalau tadi kan yang S1 253, kalau yang 2 ini 254. Nah, ya. Kita masukin subnet masknya 255 255 kita enter. Oke, berhasil. Kita no shutdown lagi. No shutdown. Terus kita exit lagi. Oke, kali ini kita akan lanjut ke step 3, verify the IP address configure S1 and S2. Jadi kita akan memverifikasi konfigurasi alamat IP pada switch 1 dan switch 2. Use show IP interface brief. Jadi kita akan menggunakan perintah show IP interface brief untuk ngeceknya. Comment to display IP address and status switch post interface. You can use the show running config command. Jadi kita akan menggunakan show IP interface brief perintahnya untuk menampilkan alamat IP dan status semua port antar muka switch. Dan kita akan dapat menggunakan perintah show running config. Ya. Jadi show IP interface switch itu akan menampilkan daftar semua antar muka IP pada switch termasuk VLAN 1 beserta alamat IP dan konfigurasi dan statusnya up atau down. Dan kalau show running config akan menampilkan seluruh konfigurasi yang akan sedang berjalan dan kita dapat mencari konfigurasi yang terbuka VLAN 1 untuk memverifikasi alamat IP dan statusnya. Di sini caranya kita masih di switch 1. Kita coba edit. Udah tadi. Sorry. Terus kita ketik apa tadi? Show IP interface brief. Ya, seperti ini. Jadi kita lihat apakah kayak bisa lihat kalau interface IP-nya, interface yang udah kita buat tadi VLAN 1 itu up. Jadi statusnya up ya. Dan kita ketik
So running config. Coba kita cek lagi. Oh, ini salah ketikanya, config. So running config. Ya. Enter, kita cek. Bentar. Nah, di sini kalian bisa lihat udah ada IP address dari interface VLAN satunya. Oke, selanjutnya kita masih masuk ke switch 1 ini. Jadi kita sebentar. Jadi kita akan masuk ke step yang keempat, save konfigurasi for S1 and S2. Jadi kita akan simpan konfigurasi untuk switch 1 dan switch 2 ke NVRAM. Di sini ada pertanyaan, which command to use to save configuration file in RAM to NVRAM? Jadi artinya perintah apa yang digunakan untuk menyimpan file konfigurasi di RAM ke VRAM? Jawabannya seperti yang disebutkan sebelumnya. Jadi perintah untuk menyimpan konfigurasi dari RAM atau running config ke NVRAM adalah config copy running config dan startup config. Jadi kita masuk ke satunya, terus kita ketik copy running config startup main config. Oke. Nah, ini dia salah ketik ini. Harus hati-hati biar tidak ulang-ulang. Atau seperti saya tadi salah. Running config startup config. Nah, berhasil, jadi kita enter. Oke. Lalu kita lakuin juga sama di switch 2-nya. Jadi kita copy startup dulu. Running config dan startup config. Ya, benar. Startup config, lalu enter lagi. Nah, baru kita lanjut ke step 5, verifikasi koneksi jaringan. Jadi di langkah terakhir, jadi kita di sini network connection can be verified using the ping. Jadi koneksi jaringan dapat diverifikasi menggunakan perintah ping. It's very important that the connectivity throughout the network corrective active must be taken if there is a failure ping S1 and S2 from PC and PC. Jadi sangat penting bahwa koneksi ada di seluruh jaringan. Tindakan korektif harus ambil jika terjadi kegagalan ping 1 dan harus diambil jika terjadi kegagalan ping switch 1 dan switch 2 dari PC 1 dan PC 2. Caranya sini kita ikuti aja pertanyaan. Klik PC 1 desktop tab, terus kita pilih command prompt. Nah, di sini kita ping PC 2-nya. Coba kita ping PC 2 tadi 192.168.1.2. Coba kita cek dulu. Takut salah. Nah, ya benar.
ping 2. Nah, kalau udah reply from byte ini berarti sudah berhasil, jadi sudah ada koneksinya. Terus kalau kita cek, kita di sini suruh ngecek mana lagi switch satunya. Jadi kita ketik ping 1 tuh 253. Ntar kita lihat dulu bener gak? 168, 168 deh bentar. Cek. Tunggu. Nah, berhasil. Ada review bitsnya berhasil. Terus kita cek untuk si switch 2-nya. Tunggu. Nah, berhasil juga. Kalau udah maksud kayak gini nih, tandanya udah berhasil. Jadi terus kita cek juga di PC 2-nya. Kita masuk ke command prompt. Kita masuk ke CMD. Terus kita cek lagi ping untuk PC 1. Oke, berhasil. Terus kita cek untuk S1-nya. Satu titik 253. Oke, berhasil juga. Terus kita cek juga dari switch-nya kita cek. Coba kita cek di switch-nya juga. Kita cek PC 1. 192.168.1.1. Oke, di sini ada tulisannya sukses. Tandanya berhasil. Terus kita cek PC 2-nya. Satu titik 2. Iya benar. Oke, berhasil juga. Terus kita cek switch 1-nya. Switch 2. 4. Ya, berhasil juga. Oke. Di sini ada not you can also ping comment on the switch LE and PC. Jadi yang tadi udah kita lakuin. Jadi kita dapat menggunakan perintah ping pada CLI switch dan pada PC 1 dan PC 2. Di sini ping shall be successful if you ping result 80%, again it should not be 100%. Jadi seharusnya ping semua berhasil jika hasil ping pertama 80%. Tadi kita pingnya nggak 80%, alhamdulillah kita pingnya langsung 100%. Jadi kita jadi kita tadi alhamdulillah banget berhasil, nggak mengalami kegagalan, paling tadi sedikit salah tulisan aja. Jadi tujuan dari activity ini tuh untuk yang sudah saya sebutkan dari awal, untuk melakukan konfigurasi dasar pada switch 1 dan switch 2, mengkonfigurasi alamat IP PC 1 dan PC 2, dan mengkonfigurasi antar buka manajemen switch, serta memverifikasi konfigurasi dan koneksi antar perangkat menggunakan berbagai perintah dan ping seperti yang terakhir tadi saya lakukan. Oke, sekian dari hands-on saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.